Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana telah memberikan begitu macam nikmatnya kepada kita sehingga kita semuanya dapat berkumpul muwajah ya, acara rutinitas kita di setiap Sabtu pagi, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian dan tausiah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaitan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muallif rahimakumullah taala wa da'aman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fi daraini amin. Qala an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul qiyamah nada munadi ainal mura'un wa ainal mukhlisun qumu wa hatu a'malakum wa khudhu ujurakum min sayyidikum. An Anas ibni Malik radhiyallahu taala, dari Anas ibni Malik, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah berkata, idza kana yaumul qiyamah, apabila akan datang di hari kiamat, nada munadi, maka ada suara atau panggilan seruan yang mengatakan ainal mura'un, di mana orang-orang yang mengharapkan pujian. Mura'un riya. Wa ainal mukhlisun, dan di mana orang-orang yang ikhlas. Humu, maka bangunlah, bangkitlah. Wa hatu a'malakum, maka tunjukkanlah amal-amal ibadahmu. Wa khudhu ujurakum, maka ambillah ujurakum min sayyidikum, ganjaran-ganjaran atau balasan atau pahala dari sayyidikum, dari Tuhan. Nanti di hari kiamat, proses hari kiamat masih panjang sebenarnya ya. Kita dari alam ruh, alam rahim, kemudian kita sekarang berada di alam dunia, dari alam dunia meninggal di alam barzakh, belum ketemu sama yang namanya surga sama neraka, belum. Di alam barzakh, alam kubur, itu ada nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Itu belum tuh, belum neraka tuh, masih di alam barzakh. Nanti di hari kiamat, ketika semuanya sudah Allah tentukan, bumi langit Allah hancurkan, kemudian di hari kiamat, maka dibangunkan semua manusia. Manusia pertama yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari nanti kuburannya sama malaikat Jibril. Kelihatan Rasul dulu pertama yang akan dibangkitkan. Kemudian baru semua manusia, dari manusia pertama Nabi Adam
sampai terakhir dikumpulin nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kemudian ada seruan, ada suara yang kita dengar. Ainal muraun, di mana orang-orang yang semasa hidupnya di dunia yang selalu riya, mengharapkan pujian, segala amal ibadah yang ia lakukan, tapi dia mengharapkan pujian-pujian dari manusia. Ainal mukhlisun, di mana orang-orang yang ikhlas. Nanti hari kiamat ada tandanya. Sayang kalau kita selama di dunia kita ibadah, kita beramal, kita berinfak, kita sholat dan lainnya, tapi mengharapkan pujian bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya keikhlasan itu adanya di hati, tergantung juga dari niat apa yang kita niatkan di dalam diri kita. Jadi kalau ikhlas itu tidak mengharapkan pujian, agak repot juga. Terkadang terbesit di dalam hati kita. Terkadang terbesit di dalam hati kita ada perasaan membanggakan diri atau mengharapkan pujian. Kita sholat nih, misalkan rumah saya depan mertua, masjid saya depan mertua. Sekarang ketika saya sholat ataupun saya khutbah kan depan mertua, bisa aja saya terbesit pengen mengharapkan pujian, bisa aja. Bisa juga kita terbesit ketika saya duduk di sini mengharapkan pujian. Mengharapkan enggak ada saja. Asal kita ikhlas banget. Cuman terkadang ada terbesit atau apa, itu yang harus kita singkirkan, hal-hal semacam itu. Ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, pembangunan masjid, bilangnya sih nyebutnya hamba Allah. Tapi di situ setelah disebutin nominalnya dengan harga, dengan nilai rupiah yang lumayan, akhirnya dia ngomong ke teman-temannya, hamba Allah gua itu. Tuh, hamba Allah gua itu. Terkadang kan terbesit pujian-pujian yang ada di dalam diri kita. Tidak ada keikhlasan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah seseorang yang ingin mensedekahkan hartanya. Dia ingin sedekah di malam hari yang tidak terlihat oleh manusia. Dia doa, ya Allah, tunjukkan kepadaku, aku akan bersedekah pada malam hari ini. Tunjukkan kepadaku siapa yang akan aku sedekahi. Dia bawa itu duitnya, malam-malam dia keluar ketemu sama seseorang, kemudian dia sedekah. Pas ketika dia sedekah dan di pagi harinya rame kedengeran bahwasanya semalam ada seorang pencuri diberikan sedekah. Dia dengar, dia merasa, ya salah ini gitu. Kok saya sedekah sama seorang pencuri? Pas malamnya dia doa lagi, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa yang akan aku berikan sedekah pada malam hari ini. Dia keluar lagi, ketemu seorang perempuan, dia kasih sedekahnya. Kemudian pagi harinya gempar lagi. Semalam ada seorang wanita PSK, penghibur ya, itu mendapatkan sedekah. Dia bilang, ya salah lagi gitu. PSK sedekahin. Malam ketiga dia doa lagi, ya Allah tunjukin malam ini gitu.
Siapa yang kira-kira pantas aku sedekahi? Dia keluar lagi itu malam. Akhirnya dia ketemu sama seseorang yang parubaya, kemudian dia berikan sedekahnya. Paginya gempar lagi, ternyata orang-orang pada bilang orang kaya mendapatkan sedekah. Dia bilang 3 kali dia sedekah, dia mengatakan dalam dirinya, ya Allah, saya salah sedekah. Engkau tidak menunjukkan kepadaku siapa yang pantas aku sedekahi malam hari ini. Akhirnya malam keempat dia tidur, kemudian di dalam mimpinya malaikat itu mengatakan kepada dirinya bahwasanya sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bingung, kok bisa diterima? Kata malaikat mengatakan, engkau sedekah kepada seorang pencuri. Maka malam hari itu dia tidak mencuri karena kebutuhannya sudah ia dapatkan dari sedekahmu. Di malam kedua sedekahmu diterima oleh Allah karena kau telah memberikan sedekah kepada seorang wanita penghibur, sehingga malam hari itu dia tidak berzina dikarenakan sudah ada kebutuhannya diberikan olehmu. Dan malam ketiga engkau bersedekah kepada orang kaya raya dan sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyadarkan kepada dirinya, dia merasa gua orang kaya kok bisa dapat sedekah, sedangkan harta gua banyak, sedangkan nih dia gua tahu nih, diselidikin sama dia, sama nih orang kaya, ternyata yang sedekah itu bukan orang yang kaya banget, lebih kaya dari dia. Akhirnya menyadarkan dirinya sehingga dia mau bersedekah, mau menyedekahkan sebagian hartanya, dan dia menjadi sadar. Hanya nih niat orang yang telah bersedekah, dia ngumpet-ngumpet, menjadi orang yang ikhlas, dia menyedekahkan hartanya di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kumu, maka bangkitlah kamu, wahatu amalakum, maka tunjukkanlah amal-amal. Jadi tantang nanti sama Allah. Wa khudhu ujurakum min saydikum, maka ambillah ganjaran-ganjaran dari Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nasiba lil mara'ina min a'malihim syai'an illa hasratan wa nadamatan wa syaqawatan. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu manfaat atau suatu faedah dari apa-apa yang kita telah pamerkan atau yang kita mengharapkan pujian dari amalin, dari semua amal-amal kita ini, kecuali illa hasratan wa nadamatan wa syaqawatan, kecuali rasa penyesalan dan kesengsaraan. Saya udah diwanti-wanti oleh Nabi besar kita Muhammad SAW bahwasanya kita memuji diri kita, kita riya, kita mengharapkan pujian, tidak ada manfaatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali manfaat itu sebagai kesengsaraan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Tsumma qala Nabi alaihi wasallam, ya ibna Adam, ikhlas, ikhlas. Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, ikhlas, kata Nabi. Ikhlasnya sampai 2 kali, berarti ini peringatannya benar-benar peringatan. Ikhlas, ikhlas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian inna akhwafa ma akhafu ala ummati syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti dan sangat aku takuti dari umatku adalah syirkul asghar, syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Berkata para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar?
Qala Nabi alaihi wasallam, ar-riya'u yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibadi bi'amalihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirkul asghar adalah riya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan syirkul asghar, syirik yang kecil itu adalah riya. Karena kita mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan pujian dari orang lain, maka Rasulullah mengatakan itu adalah syirkul asghar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum yauma yujazil ibadi bi'amalihim. Nanti di hari pembalasan umat-umatku dengan amal-amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu ilal ladina kuntum tura'un lahum hal tajiduna fihim khaira. Nanti di hari pembalasan, di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, idhabu, pergilah engkau kepada orang-orang yang engkau mengharap, yang engkau tunjukkan kebanggaan. Pergilah, tahu. Ketika di hari pembalasan nanti dibedain mana orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, mana orang-orang yang riya. Nanti ada tanda-tandanya. Ketika kita mau masuk ke mukhlis, muka kita udah kelihatan. Nggak bisa ini. Ini orang yang muraun, orang yang riya. Tarik kita ke tempat yang riya. Ketika itu Allah mengatakan, idhabu, pergilah engkau kepada orang-orang yang riya itu, lahum hal tajiduna fihim khaira. Apakah di sana mendapatkan suatu manfaat? Tidak ada manfaatnya ketika kita mengharapkan pujian dari manusia. Hanya di sini dituntut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai mewanti-wanti kita umatnya, sampai dia mengatakan, ya Ibn Adam, ikhlas, ikhlas. Sampai 2 kali Rasulullah mengatakan, wahai umatku, ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita jalani tiap hari, kita ibadah, hujan kayak begini, yang enak kan di rumah tidur. Jalan juga kan kalau udah dipegangin bini udah repot, tidak kalau hujan kayak begini. Tapi karena insya Allah kita ada hati yang ikhlas karena Allah, karena kita beribadah kepada Allah, hingga kita mau melangkahkan kaki kita ke tempat ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan golongan dari orang-orang yang mukhlis, dan semua ibadah-ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mukhlis, yang ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.